Malam eksekusi kemudian dilaksanakan. Petugas menyiapkan ranjang khusus yang akan digunakan sebagai tempat berbaring untuk Cletus Kasady. Keluarga dari para korban juga didatangkan, mereka menjadi saksi saat psikopat pembunuh berantai itu akan dihukum mati. Cairan beracun perlahan mulai disuntikan, tapi ada hal yang janggal. Terlihat simbiot berwarna merah yang langsung menyumbat cairan tersebut, mencegahnya untuk masuk ke dalam tubuh Cletus Kasady. Psikopat itu kemudian bertransformasi dengan munculnya organ asing berwarna merah yang membuat semua orang merasa ketakutan. Cletus Kasady kemudian berubah menjadi simbiot brutal yang dikenal sebagai Carnage alias pembantaian. Sosok itu berhasil melepaskan diri dan menghajar semua petugas kepolisian. Tidak hanya itu, dia juga membuka sejumlah sel yang ada di sana, membuat para narapidana berteriak memuji perbuatannya. Carnage kemudian menciptakan pusaran angin hingga dia berhasil merusak dinding bangunan tersebut untuk kemudian melarikan diri dari penjara. Cletus Kasady adalah pria yang berasal dari daerah Brooklyn. Dia lahir dari pasangan Louis Kasady dan Roscoe Kasady. Semasa kecilnya, Cletus Kasady mendapatkan perlakuan yang sangat buruk bahkan dari orang terdekatnya. Jika anak lain tumbuh dengan mendapatkan kasih sayang orang tua, Cletus Kasady malah dianiaya oleh ibu, ayah, dan neneknya sendiri. Perlakuan seperti ini lambat laun merubah kepribadiannya dan membuatnya menjadi seorang psikopat. Tindakan balas dendam pertamanya adalah dengan membunuh sang nenek dengan cara mendorongnya hingga jatuh melewati tangga. Dilanjutkan dengan membunuh ibunya dengan memasukkan pengering rambut ke dalam bak mandi tepat ketika ibunya berendam, membuatnya tewas karena terkena sengatan listrik. Tidak sampai di situ saja, Cletus kecil bahkan membunuh anjing peliharaan ibunya meskipun binatang itu tidak tahu apa-apa. Nah, jika perbuatan balas dendam sebelumnya selalu berhasil, kisah berbeda dia alami ketika hendak mengeksekusi ayahnya. Saat akan membunuh ayahnya, perbuatannya malah diketahui dan berakhir dengan Cletus yang dipukuli habis-habisan oleh ayahnya. Merasa muak dengan keberadaan anaknya, sang ayah kemudian mengirim Cletus menuju panti asuhan bernama Saint Estes. Ini adalah tempat penampungan yang menerima anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tua mereka. Meskipun sekarang Cletus sudah berpindah tempat, namun nyatanya perbuatan jahat tetap dia terima. Anak itu seringkali dipukuli tanpa alasan yang jelas oleh beberapa anak yatim piatu lain yang tinggal di sana. Perbuatan itu kemudian diketahui oleh Frances Barrison, seorang anak perempuan yang memiliki kekuatan teriakan supersonik. Merasa kasihan dengan penindasan tersebut, Frances kemudian menyelamatkan Cletus dan melumpuhkan para pengganggu dengan teriakannya. Mulai sejak saat itu, Cletus Kasady dan Frances Barrison mulai tertarik dan keduanya terlibat dalam hubungan penuh asmara. Sayangnya, hubungan keduanya tidak berlangsung lama. Pada tahun 1996, Frances Barrison harus diamankan karena kekuatannya yang dianggap menakutkan. Pasangan kekasih itu kemudian harus berpisah dengan Frances yang akan dipindahkan menuju Ravencroft, sebuah badan institusi yang dikhususkan untuk orang-orang berkekuatan super. Perpisahan keduanya terlihat sangat dramatis dan Cletus sempat memberikan perhiasan sederhana buatannya sebagai kenang-kenangan untuk kekasihnya. Selama perjalanan, Frances yang tidak ingin berpisah dengan kekasihnya kemudian melancarkan serangan. Teriakannya menyebabkan mobil yang ditumpanginya terguling dan polisi yang berjaga di sana terpaksa menembak hingga mengenai salah satu matanya. Sementara Cletus yang kini sendirian kembali berbuat onar dengan mencoba membakar panti asuhan. Hal ini menyebabkan tewasnya seorang petugas administrasi yang bekerja di sana. Cletus Kasady juga tega membunuh seorang gadis dengan cara mendorongnya ketika ada bus yang sedang melintas. Tindakan keji ini dilakukan karena sang gadis yang menyukai Cletus dan ingin menjalin hubungan asmara dengannya. Tapi Cletus Kasady adalah pria yang setia, dia tidak akan berpaling dari Frances Barrison selaku kekasihnya.
Singkat cerita, Cletus Cassidy tumbuh menjadi pria dewasa. Setelah semua pengalaman buruk di masa lalu yang dia alami, sosok ini kemudian menjelma menjadi seorang pembunuh berantai yang sangat mengerikan. Tindak kejahatannya dimulai di New York dengan membunuh 11 orang di wilayah Rikers Island. Setelah pembantaian tersebut, Cassidy kemudian memutuskan menggali kuburan ibunya sendiri tanpa memiliki alasan yang jelas. Dengan kasus seperti itu, Cletus Cassidy dicap sebagai salah satu pembunuh berantai yang terkenal, hingga ketika pihak FBI berhasil menangkapnya dan dikurung di dalam penjara bernama San Quentin. Dengan kasus tersebut, tentu Cletus Cassidy membuat Eddie Brock tertarik untuk mengulas kisahnya. Eddie Brock sendiri adalah seorang jurnalis yang sedang naik daun karena tindakannya dalam mengungkap kasus Life Foundation yang dipimpin oleh Carlton Drake. Yayasan tersebut bertanggung jawab dalam membawa alien parasit dari luar angkasa yang malah berniat untuk menjadikan manusia sebagai pasukannya. Dengan susah payah, Eddie bersama dengan Venom sebagai sembiotnya, keduanya berhasil mengalahkan Carlton Drake, yang diperkuat dengan sembiot bernama Riot. Berkat keberhasilannya dalam mengungkap kasus tersebut, Eddie mendapatkan kembali reputasinya, ditambah dengan popularitas yang semakin meningkat. Tidak lama setelah itu, Eddie Brock terlihat pergi menuju penjara San Quentin. Dia sedang bertugas untuk melakukan wawancara dengan seorang narapidana misterius guna membantu FBI dalam mengidentifikasi lebih banyak mayat yang disembunyikan. Narapidana misterius yang dimaksud adalah Cletus Cassidy, dan pada momen inilah untuk pertama kalinya keduanya dipertemukan. Dalam pertemuan itu, Cletus mengaku bahwa cepat atau lambat, dia akan keluar dari penjara tersebut, dan jika sampai hal itu terjadi, maka semua orang harus bersiap karena dipastikan akan terjadi pembantaian. When I get out of here, there's gonna be carnage. Tidak berselang lama, Eddie kemudian diminta untuk kembali menemui Cletus Cassidy. Pesan ajakan tersebut disampaikan melalui seorang anggota FBI bernama Patrick Mulligan. Pria ini adalah seorang detektif yang salah satu telinganya menjadi tuli setelah insiden penyerangan yang dilakukan oleh Frances Berison beberapa tahun sebelumnya. Pria itu mengungkapkan bahwa hanya Eddie Brock saja satu-satunya jurnalis yang diinginkan oleh Cletus Cassidy untuk diajak berbicara. Kemudian, karena kekejaman yang diperbuat selama beberapa tahun terakhir, pengadilan tinggi memutuskan agar Cletus Cassidy dieksekusi mati. Kabar ini bahkan sampai kepada Frances Berison alias Shriek yang terlihat sangat terkejut ketika membaca artikel mengenai nasib kekasihnya. Mendekati eksekusi, Eddie kemudian kembali menemui Cletus Cassidy sesuai dengan permintaan pembunuh berantai itu. Di sini Cletus kemudian mengaku bahwa dia mau terbuka saat diwawancara, namun dengan syarat Eddie harus menulis puisi di halaman cover depan artikel yang ditulisnya. Karena menganggap hal ini wajar dan kemungkinan menjadi pesan terakhir Cletus Cassidy sebelum dieksekusi, maka Eddie bersedia untuk memenuhi keinginannya. Pertemuan Eddie dengan Cassidy ternyata membawa kemajuan dalam kasus yang sedang Eddie teliti. Ya, dengan bantuan Venom yang bisa merekam setiap coretan pada tembok penjara Cletus Cassidy, polisi akhirnya mengetahui bahwa selama ini ada beberapa korban yang jenazahnya masih belum ditemukan karena minimnya informasi di mana lokasi jenazah tersebut disembunyikan. Dengan penemuan ini, popularitas Eddie Brock kembali menanjak dan hal ini membuat Patrick Mulligan menjadi sangat kesal. Ini dikarenakan sebagai seorang detektif FBI, dia dikalahkan oleh seorang jurnalis sekelas Eddie Brock. Tapi perlu diketahui, Cletus Cassidy tidak semata-mata membantu Eddie begitu saja. Kita semua tentu masih ingat dengan permintaan pembunuh berantai itu untuk menuliskan puisi pada halaman pertama artikel tulisan Eddie. Nah, puisi itu sebenarnya adalah sebuah pesan rahasia yang diperuntukkan kepada Frances Berison selaku kekasihnya. Cletus yang sudah pasrah akan dihukum mati terlihat masih mengabari kekasihnya dengan harapan semoga dia baik-baik saja dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Hari eksekusi mati kemudian tiba, namun beberapa jam sebelum eksekusinya, Cletus Cassidy mengirimkan surat kepada Eddie Brock. Surat tersebut berisikan kisah seputar tindak kekejaman ketika Cletus kecil membunuh ibu dan neneknya, juga ketika dia mendapatkan penyiksaan selama berada di dalam panti asuhan. Bagian akhir dari surat tersebut berisikan permintaan Cletus agar Eddie mau menemuinya menjelang eksekusinya. Eddie kemudian teringat karena berkat Cletus yang kooperatif saat bersedia untuk diwawancara dan berujung pada penemuan bukti dari keberadaan jenazah yang sebelumnya disembunyikan, memaksa Eddie untuk mau menemui Cletus Cassidy sebelum psikopat itu dieksekusi. Eddie kemudian kembali menuju penjara dan ada seorang petugas yang memperingatkannya agar dia berdiri setidaknya setengah meter dari jeruji besi guna menghindari kontak fisik dengan tersangka. Singkat cerita, keduanya kemudian berbicara. Di sini Cletus mengungkapkan semua isi hatinya kepada Eddie Brock.
Namun seringkali Cletus malah mengolok-olok jurnalis yang ada di hadapannya itu. Mulai dengan mengatakan bahwa Cletus dan Eddie adalah pria yang mirip karena mereka mendapatkan perlakuan kasar dari ayah masing-masing. Cletus juga ditinggal kekasihnya serupa dengan Eddie yang ditinggal tunangannya. Dan yang lebih parah, mereka berdua sama-sama membunuh ibu kandungnya. Karena jika Cletus Cassidy membunuh untuk membalaskan dendam, Eddie membunuh ibunya saat wanita itu meninggal setelah melahirkannya. Mendengar perkataan semacam ini, Venom merasa terpancing dan tidak terima jika ada yang menyakiti perasaan sahabatnya. Venom kemudian menghajar psikopat itu, tapi Cletus membalas dengan menggigit tangan Eddie. Kejadian ini membuat Cletus merasa heran karena selama ini dia pernah merasakan bagaimana rasa dari darah manusia, tapi ketika dia menggigit Eddie, dia tidak merasakan darah dengan rasa yang sama. Di luar dugaan, kondisi ketika Cletus menggigit sembiot Venom pada tubuh Eddie, potongan kecil dari sel tersebut kemudian bercampur dengan darah dan bermutasi, menciptakan varian baru dari sembiot yang terlahir dari Venom. Tanpa pikir panjang, psikopat itu kemudian menelan sebagian kecil dari sembiot merah tersebut, tanpa mengetahui apa dampak yang akan terjadi dengan keputusannya itu. Malam eksekusi kemudian dilaksanakan. Petugas menyiapkan ranjang khusus yang akan digunakan sebagai tempat berbaring untuk Cletus Cassidy. Keluarga dari para korban juga didatangkan, mereka menjadi saksi saat psikopat pembunuh berantai itu akan dihukum mati. Cairan beracun perlahan mulai disuntikan, tapi ada hal yang janggal. Terlihat simbiot berwarna merah yang langsung menyumbat cairan tersebut, mencegahnya untuk masuk ke dalam tubuh Cletus Cassidy. Psikopat itu kemudian bertransformasi dengan munculnya organ asing berwarna merah yang membuat semua orang merasa ketakutan. Cletus Cassidy kemudian berubah menjadi simbiot brutal yang dikenal sebagai Carnage alias pembantaian. Sosok itu berhasil melepaskan diri dan menghajar semua petugas kepolisian. Tidak hanya itu, dia juga membuka sejumlah sel yang ada di sana, membuat para narapidana berteriak memuji perbuatannya. Carnage kemudian menciptakan pusaran angin hingga dia berhasil merusak dinding bangunan tersebut untuk kemudian melarikan diri dari penjara. Cletus Cassidy kemudian membunuh seseorang yang dia temui di jalanan untuk diambil pakaiannya. Dia juga mencuri mobil Mustang klasik berwarna merah yang sangat menarik perhatiannya. Selama perjalanan, Carnage bahkan melempar mobil seseorang secara random, membuktikan bahwa dia sama gilanya dengan Cletus Cassidy. Di sini sembiot itu kemudian mengungkapkan bahwa mereka harus membunuh makhluk yang melahirkan Carnage, karena dengan cara itu mereka berdua akan menjadi makhluk yang tidak terkalahkan, yang bisa mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Cletus kemudian setuju, namun sebelum membunuh Venom, mereka harus mendatangi seseorang yang selama ini sangat Cletus rindukan. Keduanya kemudian masuk ke dalam minimarket. Cletus Cassidy dengan brutal menghajar pegawai di dalamnya, dan dengan kekuatan Carnage, mereka bisa meretas jaringan internet untuk mencari tahu di mana lokasi Frances Barrison disembunyikan. Setelah mengetahui bahwa kekasihnya diamankan di dalam Ravencroft, Cletus kemudian menyelinap masuk dan membunuh petugas yang ada di dalam sana. Dia memperkenalkan Carnage kepada kekasihnya bersamaan dengan merusak kurungan khusus yang ditempati Frances Barrison. Keduanya kemudian berciuman dan dapat dengan mudah mengalahkan petugas keamanan yang ada di sana. Sejumlah polisi kemudian didatangkan untuk menghentikan keduanya, tapi dengan kekuatan Carnage yang sangat mengerikan, polisi dibuat kalah telak saat melawannya. Di sini ada hal mengejutkan yang diperlihatkan. Saat berusaha mengalahkan helikopter yang menembaki mereka, Shriek mengeluarkan teriakan supersoniknya, di mana hal ini justru berdampak terhadap Carnage. Sembiot diketahui lemah terhadap suara dengan frekuensi tinggi antara 4-6 kHz, sementara di bawah itu sembiot masih bisa menerimanya. Meski begitu, keduanya bisa melarikan diri dengan catatan Carnage akan memakan wajah Frances Barrison jika dia mengulangi perbuatannya. Mereka kemudian menuju panti asuhan St. Estes untuk membakarnya. Tindakan ini memang sudah mereka rencanakan sedari lama sebagai bentuk balas dendam dan sebagai bentuk kebebasan pasangan itu dari belenggu panti asuhan. Rencana mereka kemudian dilanjutkan dengan menuju ke bukit dekat panti asuhan untuk mempersiapkan pernikahan. Pernikahan ini akan dihadiri oleh 3 tamu penting yang berhubungan dengan ketiganya. Frances Barrison menginginkan Patrick Mulligan, pria yang harus bertanggung jawab karena sudah menembak salah satu matanya. Cletus Cassidy menginginkan kehadiran Eddie Brock yang mendapatkan popularitas di balik kasus pembunuhan, namun jurnalis itu tidak pernah menceritakan masa lalu kelam yang Cletus alami.
Dan terakhir, Carnage menginginkan Venom karena jika berhasil mengalahkannya, maka tidak ada lagi sosok kuat yang menjadi saingannya. Mereka kemudian sepakat dan menamai pernikahan ini sebagai pernikahan berdarah. A red wedding. Setelah itu, Cletus Kasady bersiap menjemput Eddie dan Venom dengan mendatangi kediamannya. Siapa sangka, dia malah menemukan detektif Patrick Mulligan yang juga mendatangi rumah Eddie. Ketegangan kemudian terjadi dan berakhir dengan Carnage yang berhasil membawa Mulligan hidup-hidup untuk kemudian diserahkan kepada Shriek. Sementara Shriek yang sudah masuk lebih dahulu, dia tidak menemukan keberadaan Eddie. Namun, dia malah mengambil cincin berlian yang sebenarnya akan diberikan untuk Anne, dan dia juga mengetahui bahwa Eddie memiliki wanita yang sangat dia cintai. Untuk itu, Shriek menuju kediaman Anne dan menculik wanita itu untuk memancing Eddie agar mendatangi pernikahan berdarah, serta membiarkan pria bernama Dan yang sekarang menjadi kekasih dari Anne agar tetap hidup sebagai pembawa pesan. Nah, beberapa waktu sebelumnya, di saat kondisi kota terancam karena kehadiran Cletus Kasady yang diperkuat dengan Carnage, hubungan antara Eddie dan Venom justru sedang tidak harmonis. Mereka diterpa masalah internal yang membuat keduanya sering cekcok dan terlibat pertikaian. Venom dengan naluri buasnya tentu membutuhkan asupan khusus yang terdapat di dalam otak dan coklat. Namun Eddie dengan sisi manusiawinya melarang Venom untuk memakan otak manusia dan menggantinya dengan otak ayam serta coklat yang pengirimannya sering terlambat saat mereka mengandalkan stok coklat yang dijual oleh Nyonya Chen. Venom sendiri terbukti sangat membantu karena berkat kemampuannya dalam menganalisa dan mengingat, maka Eddie bisa menemukan korban Cletus yang sebelumnya disembunyikan. Dua karakter ini kemudian bertengkar dan tetap memegang teguh ego masing-masing serta tidak mau mendengarkan satu sama lain. Puncaknya mereka harus berpisah. Venom menghancurkan TV kesayangan Eddie senilai 30 juta dan menghancurkan motor Ducatinya. Hingga setelah Anne mau terlibat, dia membantu dengan membujuk Venom yang saat itu menjadikan Nyonya Chen sebagai inangnya, sampai akhirnya Eddie dan Venom bisa bersatu kembali untuk bersiap mengalahkan Cletus Kasady dan juga Carnage. Cletus dan Francis Barrison kemudian melangsungkan pernikahan mereka. Di dalam bangunan gereja yang sedang direnovasi, mereka menyandra seorang pendeta untuk menjadi perantara pengikatan janji pernikahan antar keduanya. Terlihat mempelai wanita mengenakan gaun hitam yang terkesan menakutkan. Anne dan detektif Mulligan juga menghadiri acara tersebut secara paksa karena mereka menjadi korban yang disandra. Saat pendeta bersiap mengikat janji antar keduanya, Venom dan Eddie kemudian datang dan menghentikan pernikahan tersebut. Lucunya, di sini Venom malah takut setelah melihat Carnage yang merupakan sembiot berwarna merah. Penampakan Carnage membuat Venom menciut dan ketakutan. Namun, Eddie kemudian berjanji jika Venom mau membantunya kali ini, maka dia boleh memakan penjahat yang ada di sana kecuali dengan sang pendeta. Mendapat izin untuk memakan otak manusia menjadikan Venom bersemangat dan dia bersiap untuk melawan Carnage. Pertarungan kemudian terjadi, namun Carnage lebih mendominasi karena kemampuan tentakelnya yang bisa berubah menjadi senjata. Di sela-sela pertarungan, Carnage kemudian meminta Shriek untuk membunuh Mulligan, tapi dengan syarat wanita itu harus diam karena teriakannya terdengar sangat menyakitkan. Shriek kemudian mengejar Mulligan yang melarikan diri di atas ketinggian. Wanita itu merusak salah satu mata dari sang detektif sebagai bentuk balas dendam. Setelah puas, Shriek kemudian mengikat Mulligan menggunakan rantai, lalu menendangnya hingga membuatnya tewas seketika. Sementara itu, untuk menambah kekuatan, Carnage bahkan memakan kepala bapak pendeta, menjadikannya berubah menjadi lebih besar dan lebih kuat daripada sebelumnya. Di luar dugaan, Dan ikut bergabung dan membakar tubuh Carnage dengan cairan bahan bakar. Saat Carnage bersiap memakannya, lonceng kemudian berbunyi dan melemahkan para sembiot. Cletus Kasady dan Eddie bertarung dengan tangan kosong. Pada momen ini, Cletus mengungkapkan kekecewaannya karena Eddie hanya mengabarkan satu sisi saja dan melupakan bahwa ayah, ibu, serta neneknya sering melakukan kekerasan kepadanya ketika masih kecil. Sebagai hukuman, Cletus bahkan memukul kaki Eddie menggunakan martil, membuat jurnalis itu berteriak kesakitan. Untuk semakin menghancurkan perasaan Eddie, Cletus berniat untuk membunuh Anne, orang yang sangat Eddie cintai. Sayangnya, Eddie dan Venom yang tertimbun tidak bisa berbuat apa-apa, tapi ada satu hal yang kemudian mereka sadari.
Berbeda dengan Venom dan Eddie, Cletus Kasady dan Carnage ternyata tidak saling bersimbiosis, menjadikan gabungan antara dua karakter itu tidak cocok satu sama lain dan tidak terikat. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh Carnage yang sangat membenci Shriek, kekasih dari Cletus Kasady yang suaranya sangat mengganggu. Di sini Eddie bisa mengembalikan semangat Venom dengan kata-katanya, dan mereka naik ke atas gereja untuk menyelamatkan Anne yang hendak dimakan oleh Carnage. Adegan dramatis bahkan diperlihatkan Venom menurunkan Anne dari ketinggian, sementara di atas tubuhnya dihajar habis-habisan. Dalam suatu kondisi, Venom memukul Shriek saat wanita itu tersadar dan akan berteriak di belakangnya. Wanita itu kemudian jatuh dan teriakannya mengacaukan sembiot yang ada di sana, membuat keduanya jatuh dan hilang kendali. Di sini Venom bisa menyelamatkan Eddie karena dia jatuh lebih dulu dengan menjadikan Dan dan Anne sebagai penghubungnya, meninggalkan Cletus dan Carnage yang jatuh terpisah. Muak dengan perbuatan sembiot yang dilahirkannya, Venom melakukan aksi kanibalisme dengan memakan anaknya sendiri agar mencegahnya kembali menempel pada Cletus Kasady. Venom kemudian menangkap Cletus dan pria itu mengaku hanya ingin berteman dengan Eddie. Mendengar hal seperti itu tentu membuat Venom menjadi marah dan langsung memakan kepalanya, sebuah tindakan yang selama ini sangat diinginkannya. Nah, meskipun Cletus Kasady dan Carnage sudah tewas, ternyata benih teror mereka masih ada dan disimpan untuk kisah selanjutnya. Kalian tentu masih ingat dengan Shriek yang membunuh detektif Mulligan. Siapa sangka pria itu belum sepenuhnya meninggal, dan sekarang dia berubah menjadi host sembiot sama seperti dengan Eddie dan Cletus Kasady. Di dalam komik, Patrick Mulligan adalah host dari sembiot bernama Toxin. Sosok ini adalah sembiot yang terlahir dari Carnage sendiri, jadi bisa dikatakan bahwa dia adalah cucu dari Venom. Mengerikannya, Toxin adalah sembiot terkuat dari semua sembiot yang diketahui ada di bumi. Bahkan Carnage harus meminta bantuan dari Venom untuk bisa mengalahkan sosok itu. Sementara jika dalam versi live action, Carnage sudah meninggal setelah dimakan oleh Venom. Jika Toxin benar muncul, maka siapa sosok yang bisa membantunya untuk mengalahkan sembiot itu? Apakah artinya Spider-Man harus dimunculkan untuk membantu mengalahkan sembiot super kuat itu? Jawabannya bisa kita temukan dalam film Venom 3 yang statusnya sekarang sedang dikerjakan. Demikian video kita kali ini, apakah kalian puas dengan kisah yang sudah kami sampaikan? Seperti tradisi kita sebelum-sebelumnya, kalian bisa tulis "Min, aku nonton sampai selesai" sebagai tanda bahwa kalian menyaksikannya sampai selesai dan mendapatkan semua keseruan kisahnya. Nah, menurut kalian, apakah penggambaran Carnage dalam film ini sama brutalnya dengan komik, atau masih sangat jauh dan terkesan lembek? Silakan tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.